Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Calm Beyond yang pernah dirilis pada tahun 2020. Dengan keramaian dan kesibukan seperti biasa di negara Hong Kong, tanpa diduga tsunami terbesar sepanjang sejarah datang menerjang dan membanjiri seluruh jalan. Air pun masuk ke dalam gedung-gedung dalam hitungan detik yang menelan sebagian besar warga, dan ternyata tsunami tersebut juga melanda ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Teriakan panik dan ketakutan terdengar di mana-mana saat orang-orang berlarian mencari tempat menyelamatkan diri, namun air lebih cepat menyapu mereka. Hanya sebagian orang yang berhasil selamat dari bencana itu dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah seorang gadis yang bernama Asya. Singkat cerita, setelah 5 tahun tsunami tersebut, Asya tampak masih trauma dan selalu bermimpi buruk dalam tidurnya. Setiap pagi dia bangun dan masih berjuang memendam rasa takutnya dengan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan hidup. Asya tinggal di sebuah apartemen tinggi yang sudah terbengkalai dan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dan menyembunyikan makanan di berbagai tempat, termasuk di bawah tempat duduk. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berjalan di negara itu, Asya memulai harinya dengan menutupi tempat tidurnya menggunakan tumpukan sampah agar terlihat kalau apartemen tersebut tidak ada penghuninya. Banyak tempat rahasia yang dibuatnya di berbagai lokasi, dan untuk asupan kalorinya, Asya lebih sering memakan mie instan sambil merasakan suasana sepi dari atap apartemen. Untuk minum, Asya memiliki air galon yang dia sembunyikan di sebuah toren yang selalu ia catat setiap hari persediaannya. Tak lama setelah merebus air untuk buat teh, dia menyalakan radio dan mulai mencari siaran dari berbagai frekuensi. Saat ada pengumuman mengenai koordinat lokasi orang-orang yang masih bertahan, Asya mengabaikannya dan malah memilih saluran yang memutarkan musik. Dengan menggunakan headset, tersirat kalau Asya tidak ingin suara di radio tersebut terdengar oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Asya mulai menggunakan handuk untuk menyerap embun dan mengumpulkannya ke dalam ember untuk dipindahkan ke galon karena persediaan air hujannya menipis semenjak hujan sudah lama tidak turun. Setelah memasak mie instan dan menyantapnya, Asya teringat masa lalunya bersama teman-teman di sebuah restoran yang penuh dengan makanan lezat. Kemudian Asya mengamati gedung-gedung di sekelilingnya menggunakan teropong, dan tampak semuanya terendam, bahkan ada gedung yang runtuh saat itu. Saat memperhatikan beberapa tetangganya yang masih bertahan, Asya tanpa diduga melihat box yang mengapung. Asya pun segera turun menuju jendela yang ternyata sudah dia lengkapi dengan pelontar tombak dan mengarahkan bidikannya ke box yang tadi. Sepertinya Asya sudah terlatih menembak tombak tersebut karena dirinya langsung berhasil strike dalam satu tembakan. Namun tanpa diduga, saat box ditarik ada sesuatu di bawah air yang juga menginginkan box tersebut, sehingga Asya harus terpelanting ke depan sampai tangannya tergores. Kemudian tanpa mempedulikan rasa sakitnya dan tidak mau kehilangan box itu, dia pun beradu tarik dengan makhluk itu yang tiba-tiba dilepas sehingga Asya terjungkal ke belakang. Saat box itu kembali ditarik dan berada dekat dengan jendela, makhluk misterius yang sangat besar itu menerjang, namun Asya sudah mendapatkan box tepat pada waktunya. Tanpa memikirkan makhluk yang mirip hiu tadi, Asya pun membongkar isi box yang ternyata sebagian besar isinya tidak penting kecuali miras. Asya kemudian menuju ke atap sambil melihat ke arah ruangan pojok dan tampak kesal melihat ruangan itu. Setelah sampai atap, dia menggunakan miras tersebut untuk membersihkan luka di tangannya, lalu membalutnya dengan perban sambil meminumnya untuk meredakan rasa sakit. Asya kemudian membersihkan diri dengan mandi bersih, dan tampak beberapa bekas luka di tubuhnya yang mengisyaratkan dirinya telah melewati berbagai rintangan untuk bertahan hidup. Sebelum matahari tenggelam, dia mendengar teriakan dari apartemen lain yang membuat Asya memeriksa dan didapati 2 kapal misterius yang sedang menyerang tetangganya. Ternyata penyerang tersebut merupakan gerombolan penjara yang sengaja mencari orang yang masih selamat untuk mengambil persediaan makanannya maupun untuk dijadikan budak, dan tak segan melukai atau membunuh. Tanpa diduga, saat asik mengamati, Asya terkejut ketika melihat salah satu penjara sedang melihat ke arahnya menggunakan teropong juga. Tanpa pikir panjang, Asya pun langsung menunduk untuk menyembunyikan diri. Namun sayangnya saat kembali diperiksa, penjara tersebut ternyata langsung berlayar menuju apartemennya. Asya bergegas menyembunyikan maupun menutupi semua barang-barangnya, bahkan menaburkan debu di lantai untuk menghilangkan jejak sepatunya agar terlihat apartemen tersebut tidak berpenghuni.
Setelah prosedur menghilangkan keberadaan dilakukan, Asia bersembunyi di belakang lemari yang sudah dilubangi dan berharap para penjara tidak menemukannya. Saat penjara tersebut sampai di apartemen Asia, mereka mulai menyisir semua ruangan untuk mencari keberadaan Asia. Bahkan sempat mendekat ke lemari, namun setelah melihat tidak ada apapun yang menunjukkan kalau apartemen ini berpenghuni, para penjara pun kesal dan mulai mengobrak-abrik ruangan di sana. Tanpa diduga, Asia dikejutkan dengan suara tembakan pistol yang ternyata dilakukan oleh salah satu penjara yang masih bocil. I thought I saw something. Setelah penjara tersebut pergi, Asia menangis lega dan mencoba menenangkan diri dengan kenangan indah di masa lalunya, di mana dirinya makan berdua dengan adik tirinya yang bernama Ami. Keesokan harinya, Asia kembali ke rutinitasnya dan kali ini dia pun merasa bahagia karena berhasil mendapatkan box lain dengan sebotol madu di dalamnya. Namun di saat itu kebahagiaannya pudar ketika dirinya melihat sesosok gadis kecil yang mengambang di atas tumpukan sampah yang menyerupai rakit yang dikiranya sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian saat sibuk di dapur, sesosok misterius menyelinap ke ruangannya tanpa Asia sadari keberadaannya. Sosok tersebut lalu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asia yang menunjukkan kalau sosok tersebut sudah memperhatikan aktivitas Asia dari beberapa waktu yang lalu. Asia pun sempat mendengar sesuatu yang mencurigakan, namun tidak terlihat apapun sehingga dirinya memutuskan untuk mengabaikannya. Saat bersiap tidur, Asia kembali mendengar suara mencurigakan dan melihat ke arah pintu maupun lorong apartemen, namun tidak melihat sosok tersebut. Akhirnya untuk menjebak sosok itu, dia sengaja meninggalkan sabun dan ternyata dia mendapati penyelinap tersebut yang merupakan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu langsung menendang Asia yang membuat dirinya bisa kabur tanpa menyadari gadis kecil itu adalah sosok yang mengambang tadi. Di ruangan lainnya, gadis kecil itu kembali mencuri beberapa barang milik Asia, termasuk senter yang dimasukkan ke dalam toples sambil menelusuri berbagai tempat. Saat berhenti di sebuah ruangan yang tidak memiliki gagang pintu, dia penasaran namun sebelum coba membukanya, Asia meneriakinya sehingga dirinya kembali kabur. Malam itu ketika Asia tidur, dia kembali memimpikan masa lalunya saat pergi berbelanja dengan sahabatnya untuk membeli hadiah ulang tahun adiknya. Bukan hanya itu, Asia pun bercerita pada sahabatnya kalau dirinya sangat ingin keluar dari rumah yang menunjukkan bahwa Asia tidak akur dengan orang tuanya. Saat bangun, Asia mendapati persediaan makanannya hilang dan menemukan bungkus makanan kosong berserakan di lantai, sehingga langsung menelusurinya. Dia pun menemukan gadis kecil yang dilihatnya semalam, sedang tertidur bersama lampu toplesnya. Namun Asia tidak tega untuk membangunkannya. Asia pun ke dapur untuk memasak, sementara gadis kecil itu terbangun dan kembali ingin mengambil sesuatu yang disembunyikan oleh Asia. Di dalam colokan listrik palsu, dia menemukan sebuah amplop berisi foto Asia dan adiknya. Namun Asia segera memergokinya sehingga dia langsung kabur. Sambil menahan air mata, Asia merapikan foto-foto tersebut dan mengembalikannya ke tempat semula tanpa menyadari ada satu foto yang terlewat. Saat malam tiba, Asia merasa kasihan dengan gadis kecil tadi dan memasak 2 porsi mie yang kemudian langsung diantar. Momen tersebut pun membuat Asia teringat kenangan masa lalunya dengan keluarganya saat perayaan ulang tahun adiknya. Asia menghadiahkan jaket biru sementara orang tuanya memberikan kalung warisan yang sangat berharga di keluarga tersebut. Sehingga Asia iri karena menurutnya dirinya lah yang pantas mendapatkan kalung itu sebagai anak pertama. Dalam keadaan marah, Asia pun bertengkar dengan orang tuanya dan berkata kalau semuanya tidak peduli lagi padanya. Kembali ke masa sekarang, Asia terlihat memakai kalung warisan tadi, sementara gadis itu mengabaikan mie yang sedang ditawarkan. Asia pun menaruh mie tersebut di sebelahnya dan saat Asia tidak ada, gadis itu segera mengambil mie dan langsung memakannya. Kemudian saat menuju kamar Asia, dia melihat kalau Asia sudah menyiapkan kasur untuknya. Namun gadis kecil itu masih belum mau menggunakannya. Keesokan paginya, Asia mendapati beberapa persediaan makanannya dikembalikan dan kemudian memasak 2 porsi mie instan yang satunya sengaja ditinggalkan. Tak lama setelah Asia naik ke atap, gadis kecil itu mengambil mie tersebut dan menyusul Asia. Dia meniru gerakan apapun yang dilakukan oleh Asia sehingga Asia tertawa melihatnya, sampai membuat Asia sejenak melupakan bencana mengerikan ini. Saat malam tiba, gadis kecil itu akhirnya mau menggunakan kasur yang sudah disiapkan Asia dan tidur di sebelahnya. Di tengah malam, Asia terbangun karena mendengar gadis kecil itu menangis, sehingga Asia mengajaknya untuk curhat pertama kalinya.
Asia berkata kalau wajar untuk menangis di keadaan seperti ini, karena Asia juga mengaku sering menangis dan merasa takut. Akhirnya gadis kecil itu mulai berbicara dengan berkata kalau dia merindukan ibunya dan akan segera menemuinya secepatnya dengan menggunakan rakit yang nanti akan dibuat. Keduanya pun saling memperkenalkan diri dan gadis kecil tersebut memberitahu namanya adalah Hei Hei. Setelah melewati malam dengan kembali bermimpi buruk, Asia mengajak Hei Hei ke atap untuk menemaninya menjalankan rutinitas pagi. Tanpa diduga saat Hei Hei membuka selotip warna-warni yang digunakan Asia untuk mengganjal pintu. Pintu tersebut menutup sehingga Asia panik karena hanya bisa dibuka dari dalam. Saat Asia bingung bagaimana caranya kembali ke dalam, Hei Hei langsung mencari kawat dan menunjukkan keahlian malingnya dengan membuka pintu tersebut. Setelah itu Asia pun menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Hei Hei, namun tampaknya Hei Hei tidak terlalu mendengarkannya dan malah fokus ke kalung yang dikenakan Asia. Di hari lainnya saat menyiapkan makanan, Asia menyadari kalungnya hilang. Namun perhatiannya teralihkan oleh teriakan penjara yang ada di sekitar apartemennya. Asia pun kembali menghampiri Hei Hei yang sedang bermain sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Lalu menyuruhnya untuk diam dan untungnya para penjara tersebut telah menjauh. Saat malam tiba, Asia membantu Hei Hei membersihkan diri dan Hei Hei meminta Asia untuk pergi bersamanya untuk mencari ibunya. Namun dengan tegas Asia menolak sambil menjelaskan kalau di luar sangat berbahaya dan berkata kalau di sini adalah tempat yang paling aman. Asia kemudian menanyakan keberadaan kalungnya, namun Hei Hei tersinggung dengan tuduhan tersebut dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah makan malam sendiri, Asia menyadari persediaan airnya habis dan tanpa diduga air tersebut sedang digunakan Hei Hei untuk mencuci pakaian yang membuatnya kembali mengingat masa lalunya. Saat Ami dan ibunya membuat pangsit, Asia disindir oleh ibunya karena terlalu sering nongkrong dibandingkan berberes rumah. Sindiran tersebut pun kembali memicu pertengkaran dengan ibunya dan saat Asia tidur di malam harinya, dia bermimpi buruk dengan melihat para korban tsunami. Saat Hei Hei berusaha membangunkannya, Asia seperti sedang dibangunkan oleh adiknya yang padahal orang itu adalah Hei Hei. Setelah itu Asia mengajak Hei Hei berkeliling sambil melarangnya menyalakan lampu agar keberadaan keduanya tidak diketahui oleh orang lain. Saat melewati sebuah lorong, Hei Hei menanyakan pada Asia mengapa ruangan yang ditunjuknya tidak memiliki gagang pintu. Tampak bingung mendapat pertanyaan itu, Asia menjelaskan kalau ruangan itu sengaja dia tutup permanen karena di dalamnya beraroma busuk. Hal itu kembali memicu kenangan Asia lainnya saat dirinya melihat berita televisi yang menyiarkan kalau Singapura sudah tenggelam sepenuhnya, sementara ibunya dan Ami sedang menyiapkan makan malam. Belum sempat mendengarkan berita tersebut sampai selesai, ibunya mematikan TV dan menyuruhnya untuk ke meja makan tanpa menggubris penjelasan Asia. Saat makan malam tersebut, orang tua Asia menyampaikan kalau besok semuanya akan pergi berziarah ke makam kakek nenek. Asia berkata kalau dirinya tidak bisa ikut karena ada pekerjaan. Namun Ami secara tidak sengaja membocorkan rencana Asia yang sebenarnya mau ke diskotik bersama teman-temannya. Hal itu pun memicu pertengkaran lagi dengan ibunya, di mana Asia merasa terkekang oleh keluarganya sendiri dan semakin yakin untuk pergi dari rumah tanpa menyadari kalau makan malam tersebut adalah pertemuan terakhir mereka. Kembali ke masa sekarang, Hei Hei tampak sibuk memutar frekuensi radio dan mendapat siaran di mana pendengarnya yang masih bertahan diundang untuk datang ke tempat tersebut. Setelah mengetahui informasi itu, dia pun segera menghampiri Asia untuk mendesaknya pergi bersama ke lokasi yang sudah disiarkan. Namun tetap pada keputusannya, Asia menolak dengan tegas dan menjelaskan kalau di luar sana sangatlah berbahaya. Persetegangan tersebut pun membuat Hei Hei menyebut kalau Asia pengecut, sedangkan Asia menyebut Hei Hei sebagai pencuri. Perkataan itu membuat Hei Hei sangat terpukul dan kemudian meninggalkan ruangan. Saat Asia mengikutinya ke ruangan sebelah, dia melihat Hei Hei melanjutkan pembuatan rakitnya dengan menggunakan rangkaian botol bekas yang terlihat apa adanya. Tanpa diduga, Hei Hei memiliki flare gun sehingga Asia langsung mengambilnya untuk mengamankannya. Dengan nada emosi, Asia mengungkapkan pada Hei Hei kalau dirinya pernah mencoba menuju lokasi yang disiarkan radio, namun cuaca yang sangat buruk membuatnya balik ke sini lagi. Tertegun mendengar perkataan Asia, Hei Hei berusaha meminta flare gun-nya dengan suara memelas, dan hal tersebut membuat Asia teringat ketika Ami melakukan hal yang sama untuk membuatnya tidak kabur dari rumah. Di saat itu, Asia menjelaskan kalau dia berjanji akan tetap rutin menemui sang adik walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi. Keesokan paginya, hujan yang telah lama dinanti akhirnya turun, sehingga Asia menyebar penampung air dan membangunkan Hei Hei untuk memindahkan air tersebut ke dalam galon.
Saat turun ke bawah, Hehe menemukan kalung Asia yang ternyata memang terjatuh. Sementara itu, Asia melihat fotonya bersama Ami yang lupa disimpan. Dia teringat kenangan manis dengan adiknya dan Hehe mendatanginya yang membuat rasa kangen dengan Ami terasa terobati. And Grace. That's a celebration. Keesokan paginya saat terbangun tidur, Asia terkejut menemukan kalungnya yang hilang di bawah bantal dan menyadari kalau tuduhan maling ke Hehe tidaklah benar karena penyebabnya adalah kaitan kalungnya yang rusak. Rasa bersalah pada Hehe itu membuatnya di keesokan pagi merakit sebuah perahu sesuai pengalamannya terdahulu dengan menggunakan sepeda sebagai penggeraknya. Beberapa waktu kemudian saat Hehe diberitahu, dia sangat gembira dan momen tersebut membuat Asia kembali teringat lanjutan kenangan saat dia memutuskan pergi dari rumah. Di malam itu suasana Hong Kong masih normal dengan segala aktivitas warganya. Dan ketika Asia mencari taksi ditemani oleh Ami memberitahu kalau kalung warisannya ada di dalam kantong jaket. Namun tanpa diduga orang-orang mulai berlari dengan panik karena ternyata tsunami besar terlihat menerjang dari arah belakang mereka. Kembali ke waktu sekarang, Asia akhirnya memutuskan memberikan kalung adiknya pada Hehe yang membuat Hehe tersenyum bahagia. Keesokan paginya Asia dan Hehe mulai mengumpulkan semua persediaan makanannya untuk dijadikan bekal saat menuju ke lokasi orang-orang yang masih selamat. Setelah sebagian besar pembekalan sudah ditaruh di rakit, Hehe yang sedang mendengarkan musik menggunakan headset tersebut tersangkut membuat suara musik yang keras menggema di ruangan tersebut. Dalam kepanikan, Asia pun langsung mematikan radionya dan Asia memutuskan cari aman dengan menjadwal ulang pelayaran mereka. Sehingga perbekalan yang tadi sudah siap pun harus dikembalikan ke tempat semula. Masih dalam keadaan waspada, Asia pun memantau situasi melalui teropongnya dan ternyata semuanya masih aman. Namun saat Hehe lanjut membereskan barangnya, tanpa diduga dia mendengar teriakan gerombolan penjara berada di dekat apartemen tersebut dan segera memberitahu Asia. Keduanya pun segera melakukan prosedur keamanan dengan menyembunyikan maupun menutupi perlengkapan agar apartemennya seperti tidak berpenghuni. Asia kemudian membawa Hehe ke lubang belakang lemari, namun karena tempat persembunyian tersebut hanya muat satu orang, Hehe panik dan meminta Asia tetap bersamanya. Asia pun memberitahu kalau dirinya akan sembunyi di ruangan yang berbau. Namun setelah perdebatan terjadi, para penjara sudah masuk ke sana. Hal itu membuat Asia hampir berpapasan dengan para penjara dan ketika Asia membuka dan masuk ke ruangan berbau tersebut, ternyata ruangan tersebut adalah rumah keluarganya. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto keluarga Asia dan terlihat penyesalan di wajahnya karena telah memutuskan kabur dari rumah. Sementara gerombolan penjara tersebut mencari lebih teliti dan tak segan menghancurkan barang-barang di sana, termasuk rakit Asia yang sudah dibuat susah payah. Salah satu penjara tampak penasaran dengan ruangan tanpa gagang pintu sehingga dia mendobraknya. Begitu dibuka, dia sempat terkejut dengan bau busuk dari dalam. Hal itu pun mengungkapkan kalau Asia yang bersembunyi di dalam lemari ruangan tersebut dari tadi menutup hidung karena mencium bau yang sama. Bukannya keluar karena bau busuk, penjara tersebut malah masuk ke dalam dan membuka kain yang tanpa diduga bau busuknya berasal dari dua mayat yang tak lain adalah orang tua Asia. Asia pun muntah, namun untungnya suara muntahnya tertutup oleh suara penjara itu yang juga ikut muntah-muntah. Di saat itu Asia kembali mengingat bencana tsunami yang sudah menghancurkan seluruh tempat dan juga memakan banyak korban jiwa dalam waktu cepat. Asia pun menyeret adiknya ke sebuah gedung tinggi yang kemudian diikuti banyak orang lainnya yang juga mau menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang, para penjara itu akhirnya menemukan tempat persembunyian makanan dan salah satunya menemukan foto-foto Asia yang lupa disembunyikan. Tanpa diduga, penjara bocil kembali mengamati lemari yang mencurigakan dan akhirnya melihat celah aneh sehingga saat pemimpinnya tiba, lemari tersebut digeledah dan Hehe pun ketahuan. Di saat itu Asia mendengar suara teriakan Hehe yang tertangkap dan dalam keadaan tersebut membuat kenangan masa lalunya kembali muncul. Saat dia dan adiknya berusaha menyelamatkan diri naik ke atap gedung, pegangan tangan Ami terlepas sehingga adiknya tertinggal dan akhirnya mokat diinjak-injak banyak orang. Asia yang panik dan sebenarnya juga tidak mau meninggalkan adiknya, Asia terselamat sendiri sambil meratapi kalung warisan yang ada di jaket adiknya. Di saat bersedih mengenang momen tersebut, tiba-tiba Asia mendengar Hehe yang terpojok dipaksa memberitahu persembunyiannya. Tak lama kemudian Asia pun juga berhasil ditangkap dan pingsan saat berusaha melawan para penjara tersebut. Beberapa waktu saat bangun, Asia mendapati tangannya terikat dan salah satu penjara mencoba mempusrengnya. Namun terhenti saat pimpinannya memanggil.
Asia pun dibawa menuju kapal penjara, sementara semua persediaan makanan telah dipindahkan ke kapal tersebut bersama Hei Hei yang juga sudah ada di sana. Karena teringat dengan adiknya, Asia pun memutuskan untuk melawan dengan menarik tali yang mengikat tangannya, namun pria itu terlalu kuat sehingga tersungkur. Saat melihat patahan CD di dekatnya, dia langsung menyerang pria itu sambil mengambil flare gun yang disembunyikan di meja. Saat Asia dibenamkan, pria itu pun terpaksa merasakan flare gun di wajahnya yang langsung membuatnya pindah ke alam lain. Penjara yang lain mendengar keributan dari atas kapal melihat Asia yang terbebas, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke apartemen untuk menangkap Asia dengan cara berpencar. Saat penjara bertubuh besar mendengar suara tangisan, dia menuju ke sumber suara dan Asia berhasil menjebaknya jatuh serta langsung memindahkan pria itu ke alam lain menggunakan hantaman gitar. Asia kemudian mengambil pisau pria itu dan bergegas ke ruangan lain untuk mempersiapkan perangkap dengan menyalakan radio. Tak menunggu waktu lama, suara radio tersebut pun menarik perhatian penjara lain sehingga Asia bisa membunuhnya walau perlawanan sengit sempat terjadi. Kemudian setelah menyiapkan perangkap lain, seorang penjara wanita memasuki ruangan tersebut dan akhirnya fokus ke arah kompor yang menyala. Asia pun langsung keluar dari persembunyiannya sambil menyiramkan minyak tanah ke wanita itu dan mendorongnya ke kamar jebakannya bersama kompor tersebut. Pastinya wanita itu juga pindah alam sehingga teriakannya membuat pimpinan penjara bergerak ke sumber suara. Namun saat menaiki tangga, Asia menyerangnya dan pria itu yang notabene-nya raja terakhir tidak mudah dilumpuhkan sehingga Asia harus melakukan pertarungan sengit. Saat Asia terpojok dengan cekikan, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih lampu yang di atas dan kemudian berhasil menikam leher pria itu di kegelapan sampai tewas. Mengira semua sudah selesai, bocil kematian yang masih hidup muncul sambil menembakkan pistolnya dan Asia langsung kabur ke atap. Dengan bersembunyi di samping pintu, Asia menutup pintu atap yang selotipnya sudah dilepas agar tidak bisa dibuka dari luar. Sempat merasa kasihan karena bocil tersebut memohon, namun akhirnya Asia tetap meninggalkannya saat mendengar suara tembakan. Asia kemudian menuju ke jendela dan mendapati penjara terakhir yang sedang mengawasi Hei Hei di atas kapal. Dengan menggunakan pelontar tombaknya, dia pun membidik pria tersebut, namun sayangnya meleset sehingga membuat pria itu kebingungan dengan benda yang melintas. Hei Hei yang sudah tahu tembakan tersebut berasal dari Asia menggunakan kesempatan itu untuk mendorong si penjara dari kapal. Namun sayangnya Hei Hei juga ikut tercebur sehingga Asia harus lompat untuk menolongnya. Saat penjara terakhir itu muncul ke permukaan, seekor hiu muncul dan langsung memangsanya hingga tewas. Karena hiu tersebut sedang sibuk makan membuat Asia dan Hei Hei berhasil naik ke kapal dengan selamat. Keduanya pun menggunakan kapal penjara tersebut yang sudah dipenuhi persediaan makanan untuk menuju lokasi tempat orang-orang yang masih bertahan sesuai siaran radio. Asia juga tidak mengalami mimpi buruk lagi, sementara kapalnya terlihat sedang melewati kota besar yang kini berada di bawah air. Nah, seperti itulah cerita dari film The Calm Beyond. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank for watching video, and until next time.